Salam, berjumpa kembali di kanal Ngetes Bareng Fahrul. Di kesempatan kali ini gue mau bahas annual surveinya ISKA yang mana rilis di bulan lalu, bulan Juli 2024. Nah, kita akan coba bandingin hasil survei 2023 dengan 2024 untuk melihat seperti apa sih tren yang ada di dunia pertestingan Indonesia. Nah, kudos juga buat teman-teman ISKA yang sudah bikin survei ini, dibuat report secantik ini, jadi kita bisa mendapatkan insight-insight yang menarik. Oke, kita akan bahas satu-satu di dalam survei ini. Linknya nanti gue coba sampaikan di bawah deskripsi ini, jadi buat lo yang mau lihat langsung, cekidot aja di link deskripsi di bawah. Oke, yang pertama kita akan bahas dari respondensnya. Nah, terlihat jumlahnya itu meningkat dari tahun 2023 sejumlah 453 responden. Di tahun 2024 meningkat jadi 459 responden. Artinya kontribusi dari teman-teman juga bertambah gitu, dari mungkin member di dalam grup ISKA meningkat, juga posting dan repost di LinkedIn yang membantu teman-teman buat ngisi. Terima kasih juga buat lo pada yang udah ikut survei ini, respondennya. Gue juga termasuk yang ngisi. Jadi kalau lo mau lihat nanti ada beberapa hint yang bisa kelihatan kalau ini tuh ada guanya. Oke, kita akan bahas dari respondennya, profilnya. Kalau dilihat dari respondennya ini profilnya seperti apa tapi ada satu poin yang menarik di fresh graduate level ini, years of experience. Artinya buat lo yang udah kerja sebagai QA, itu experience-nya seberapa tinggi. Kalau di 2023, fresh graduate itu 59 orang. Tapi di 2024, fresh graduate itu 32. Artinya apa? Pertama mungkin dari lowongan yang ada di market itu memiliki requirement pengalaman 1-2 tahun, bisa tes automation misalkan, yang menjadi penghalang buat teman-teman fresh graduate untuk bisa berkarir di QA. Makanya jumlah fresh graduate menurun. Nah, ini yang jadi indikator dari lowongan QA semakin kompetitif. Nah, berikutnya adalah working location. Di sini kita bisa lihat insight-nya, perbedaan 2023-2024 yang mencolok adalah jumlah WFA, work from anywhere. Jadi buat teman-teman QA ternyata banyak peningkatan untuk dapat kerja di sepertinya remote, kerja di luar negeri mungkin ataupun di Jakarta tapi di luar kota gitu. Pertama mungkin buat perusahaan yang biasa headquarter-nya di Jakarta tapi mengizinkan remote, mungkin bisa mendapatkan talent yang lebih murah daripada harus relocation ke Jakarta. Pun begitu buat startup-startup luar negeri, daripada relocate misalkan dari QA di Indonesia ke US ataupun ke Dubai misalkan, akan lebih mahal gitu. Kalau dibolehin remote, mungkin dari pembayarannya jadi lebih murah gitu kan. Kayaknya seperti itu. Jadi ada opportunity untuk kerja di luar kota itu sangat meningkat. Jadi teman-teman enak banget kan, tinggal di Tasik misalkan, biaya hidup murah tapi gaji Jakarta gitu kan, enak ya kan. Nah, juga di sini bisa dilihat populasi teman-teman QA itu ada persebarannya banyak yang dari mana, dari Bandung, Surabaya, Malang, Bali gitu, lumayan. Terus kalau dilihat ada satu titik dot hijau di bagian GCC, itu kayaknya gua survei. Karena itu posisinya titiknya di Dubai, dan sejauh ini yang gua tahu yang ngisi survei ya data yang di Dubai itu gua doang. Oke, berikutnya adalah kita bahas mengenai edukasi. Insight yang menarik menurut gue adalah di angka ini. 2023 ada 83% background pendidikan teman-teman QA itu adalah S1. Di 2024 yang S1 itu 79,6%. Jadi sekitar 4% hampir penurunannya. Nah, kalau dilihat data angkanya pun kelihatan kalau jumlah D3, S2, ataupun SMK itu meningkat dari tahun sebelumnya. Mungkin dari perusahaan pengen lebih hemat biaya, jadi hire-nya yang di bawah S1, atau mereka invest di
yang lulusan SMK gitu. Maksud invest adalah gua ajarin si, kandidat ini dari segi testingnya, kursusin bootcamp, karena ini ada beberapa case yang gua tahu ada sengaja di-hire dari SMK biar lebih murah cost-nya, terus di-educate biar jago lah ya ibaratnya diajarin coding, diajarin, bootcamp biar lebih perusahaan lebih hemat gitu. Ya namanya kondisi ekonomi 2024 ini nggak lebih baik banget gitu kan dari 2023. Berikutnya yang menarik adalah dari S1 background ini adalah jurusannya. Di mana menurut gue jurusannya sekarang ini ragam banget. Jadi ada teman-teman yang jurusannya adalah fisika, akuntansi, pariwisata, bahasa, itu mulai join sebagai QA. Karena pengetahuan secara domain knowledge-nya lebih unggul daripada yang lulusan teknik informatika. Khusus untuk misalkan testing-testing case tertentu seperti manual testing atau verification yang nggak perlu terlalu coding banget gitu kan. Itu bisa rekrut teman-teman dari non teknis untuk bisa jadi bisnis expertnya, bisa. Beberapa startup yang domain knowledge-nya adalah misalkan kayak Halodoc, dia lebih ke farmasi, apoteker, mungkin bisa join ke Halodoc. Nah, selain data S1-nya menurun, data S2-nya pun meningkat. Jadi sangat senang karena ini pertanda baik buat teman-teman yang S1 memutuskan untuk lanjut ke S2 gitu kan. Dilihat dari statistik di sini, S2-nya yang dulu itu sekitar 12 orang, sekarang 24 orang. Artinya, wow, naik gitu kan. Orang ya teman-teman yang tadinya merasa S1 cukup, mulai meningkatkan diri menjadi gelar master gitu. Keren banget sih. Oke, berikutnya yang paling seru kita akan korek-korek soal gaji. Yang mana menurut gua data 2024 ini sebenarnya kurang oke karena terlihat ada penurunan dari salary teman-teman. Yang pertama nih kita bahas dari yang paling gede dulu. Jumlah yang di atas 100 juta, yes, bener. QA itu ada yang gajinya di atas 100 juta dengan catatan mungkin dia kerja di luar negeri, mungkin dia di level manager up gitu kan, dia QA head gitu. Bisa jadi gajinya 100 juta ke atas. Believe me, it's true. Jadi jangan minder lah buat teman-teman yang mulai karir sebagai QA, kayaknya gajinya selalu di bawah developer. Yes, beberapa case, tapi beberapa case juga lebih makmur daripada developer di kantor lain karena misalkan lu kerja di kantor yang bonafide gitu kan. Oke, kita akan bahas. Jumlahnya menurun yang gaji di atas 100 juta, gaji di atas 50 juta, pun gaji yang 31 juta ke atas itu jumlah menurun. Bisa jadi pertama mungkin adanya layoff di startup sebelumnya dan terpaksa harus melamar lagi di kantor lain dengan misalkan tawaran yang lebih rendah, mungkin karena memang kan ekonomi sekarang di tahun 2024, 2023 juga gitu kan masih lesu gitu kan. Startup nggak berani big hiring lagi seperti abis COVID kemarin. Jadi lebih ngerem, ya mana budgetnya juga jadi menurun. Ya mau nggak mau kita juga harus menyesuaikan lah ya, yang tadinya gajinya besar, harus dinego gajinya lebih kecil, dan ya kita terima apa adanya gitu. Karena ya mungkin masih perlu bekerja gitu. Dan juga data-data di sini terlihat peningkatan di gaji 8 sampai 10 juta dari tahun lalu ke tahun ini. Ya, menurut gue ini bagus ya tandanya. Jadi range minimum salary-nya QA lah ya di rata-rata ini juga tergantung kota sih sebenarnya. Jadi 8 sampai 10 juta. Terus juga 11 sampai 15 juga meningkat datanya. Jadi untuk gaji di bawah 50 jutaan kayaknya ada peningkatan. Tapi gaji yang besar itu menurun. Artinya ya mungkin di level head QA, lead QA itu semakin sedikit lowongannya. Nah, berikutnya di bawahnya itu lebih detail lagi, ada breakdown per pengalaman kerja. Di tahun 2024 ini ada section baru yaitu fresh graduate. Bisa kelihatan di sini kalau buat teman-teman yang baru lulus dan dapat kerjaan QA, rata-rata gajinya itu sekitar 5 sampai 7 juta. Walaupun ada special case yang bisa sampai 10 juta. Biasanya tergantung perusahaannya. Misal perusahaannya adalah startup bonafide ataupun portofolio lu juga keren. Lu bisa coding automation, lu bisa bla 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 dengan
keahlian itu, perusahaan berani bayar lebih untuk fresh graduate. Nah, berikutnya di tahun 1 sampai 2 tahun terlihat di sini kurang lebih mirip-mirip, bahkan tahun ini ada yang mencapai gaji 50 juta. Tahun lalu tuh maksimum yang pengalaman 1-2 tahun itu 30 jutaan. Di sini ada yang ngeklaim dengan pengalaman 1 sampai 2 tahun bisa dapat 50 juta. Wow. Rata-rata masih di paling tinggi itu 5 sampai 7 juta seperti fresh graduate. Karena kan 1-2 tahun masih bisa dibilang junior lah ya. Nah, berikutnya adalah data 3 sampai 5 tahun yang mana medianya sekarang menurun nih di 3 sampai 10 juta. Tahun lalu itu populasi paling banyak itu 11 sampai 15 juta. Nah, berikutnya 5 sampai 10 tahun kelihatan populasi paling banyaknya gajinya meningkat nih. Yang tahun lalu 11 sampai 15 juta, tahun ini yang paling banyak itu adalah di kelompok 16 sampai 20 juta untuk pengalaman 5 sampai 10 tahun sebagai software QA. Nah, yang terakhir adalah pengalaman 10 tahun lebih. Orang yang berkecimpung di software testing itu bisa mendapatkan di sini paling tinggi 100 juta ada, di atas 100 juta ada, tapi populasi paling banyaknya itu di 16 sampai 20 juta. Di mana di tahun sebelumnya populasi paling tinggi untuk pengalaman di atas 10 tahun itu sekitar 31 sampai 50 juta. Oke, jadi kelihatan ya ada sedikit penurunan yang mana dulu tuh sekitar 50 juta maksimum yang paling banyak. Di tahun ini 2024 itu sekitar 20 jutaan gitu. Jadi populasi yang gajinya gede QA itu menurun. Nah, berikutnya hasil survei adalah lebih ke skill set si responden. Nah, kita lihat kayak teknologi apa yang harus dipelajari dan berbagai macam tools-tools automation yang masih relevan di tahun 2024. Oke, kita lihat ya. Oke, yang pertama kelihatan kalau teknologi web itu masih mendominasi. Artinya dari perusahaan-perusahaan tempat teman-teman QA bekerja, banyak yang masih berfokus di dalam website, API, mobile web ya, mobile web. Nah, untuk mobile app kayak iOS, Android, sepertinya banyak yang lebih besar di Android. Jadi buat teman-teman sebagai software tester wajib menguasai 3 skill ini. Yang pertama itu web development, kayak automation-nya juga relevan di situ. API, kayak komunikasi antara website dengan back-end, service gitu. Otomatis ya harus paham juga tools-tools yang melibatkan itu. Terus juga yang terakhir adalah mobile, yang mana Android menjadi lebih tinggi di Indonesia gitu. Artinya kayak kita harus paham bedanya Android, iOS, terus juga pengujian khususnya di mobile tuh kayak gimana. Nggak mungkin kan di web itu kita ngetes kayak notifikasi, bisa sih notifikasi kayak baterai lowbat lah, jarang lah kita ngetes di web. Ataupun ketika pakai aplikasi tiba-tiba ada telepon, kan di web nggak mungkin kan. Itu harus menguasai skill-skill pengujian di 3 hal tadi. Oke, nah berikutnya adalah terkait teknologi automation, di mana Java menjadi juaranya dari 2 tahun berturut-turut nih ya. Jumlah yang respon kalau masih pakai Java buat tes automation-nya, itu masih di peringkat pertama. Yang kedua adalah JavaScript. Nah, kelihatan di sini Java jumlahnya menurun, JavaScript meningkat. Jadi banyak teman-teman mungkin sudah mulai switching dari Java menjadi JavaScript. Atau bahkan kelihatan di bawahnya juga jumlah Python itu meningkat. Walaupun Ruby menurun ya dari scripting language-nya. Dan menariknya adalah record and play itu menurun. Jadi banyak teman-teman yang merasa kayaknya record and play itu nggak works di kita. Kita harus bikin framework sendiri dengan bahasa pemrograman. Ini datanya membuktikan kalau record and play mungkin bukan buat jangka panjang, buat tes automation. Karena bakalan berasa nightmare di maintenance-nya. Belum lagi kita terikat di satu platform tertentu, misal pakai Katalon ya udah tesnya cuma bisa jalan di Katalon, nggak bisa di manapun. Kalaupun ada tools-tools lain kayak Magic Pot, itu ya cuma bisa jalan di sana script-nya. Jadi nggak bisa pindah ke teknologi lain. Nah, sejalan dengan tadi, berikutnya kita akan bahas mengenai tools automation dan library. Kelihatan kalau Katalon mengalami penurunan, ya mungkin karena isu yang tadi sempat gue sebutin, salah satunya mungkin ada rise pricing dari Katalonnya, jadi banyak teman-teman mulai mempertimbangkan untuk
bikin langsung automation script-nya, framework-nya ya kan. Nah, yang menarik adalah di paling buncit ada penantang baru yaitu Karate untuk API automation. Buat teman-teman yang pengen lebih gampang daripada coding script, bisa pakai cobain Karate. Dan menurut gua mirip-mirip kayak robot framework sih, bahasa-bahasa yang dipakai gitu, keyword-keyword DSL-nya. Nah, surprisingly banyak teman-teman yang masih belum kenal dengan device farm. Padahal device farm ini adalah salah satu tools penting bagi software tester karena kayak kita nggak mungkin memiliki semua HP yang ada di market gitu. Kayak Android aja ada berbagai macam jenis. Satu jenis device pun memiliki OS yang berbeda-beda. Yang kadang kejadian di production ada crash nih di device tertentu. Kalau kita mau reproduce, itu susah kalau device-nya nggak ada kan. Nah, device farm ini bisa jadi solusi untuk kita reproduce isu itu di yang kayak case tertentu lah ya, di device. Misalkan di Android versi 14, sedangkan device lu itu pakai Android versi 12. Masa harus upgrade dulu? Kalaupun upgrade, nanti kalau ada isunya downgrade version gimana? Kalau isunya kejadian di Android 12 gimana? Bisa mundur lagi nggak? Susah kan? Nah, mudah-mudahan device itu tersedia di device farm, jadi lu bisa cobain kayak make aplikasi atau make cloud itu untuk nyobain remote gitu. Atau mungkin karena device terbatas di kantor, jadi lu harus sharing dengan programmer. Nah, kalau bisa bikin device farm sendiri di kantor, di setup, ada toolsnya kok yang open source kayak OpenSTF gitu. Jadi misalkan Android developer mau nyobain device-nya testing, tapi dia remote gitu, bisa coba pakai Open STF ini gitu. Nanti bisa teman-teman googling sendiri. Oke, berikutnya adalah soal performance testing. Walaupun banyak yang belum menggunakan performance test di dalam proses testingnya, tapi kayaknya JMeter menjadi salah satu top of mind-nya karena masih di peringkat pertama. Walaupun menurut gue tools-nya ini rada-rada ribet dan makan resource sih karena dia based on Java gitu. Banyak alternatif tools lain yang lebih baik. Nah, salah satunya adalah K6 yang mulai meningkat nih penggunaannya. Locus juga oke sih, meningkat juga. Dan lain sebagainya. Termasuk Karate ternyata juga bisa dipakai nih di sini. Nah, berikutnya adalah terkait CI/CD tools yang mana ternyata masih banyak teman-teman yang belum paham ataupun belum menggunakan CI/CD tools. Karena menurut gua untuk continuous testing ya kita wajib menggunakan CI/CD tools. Salah satu yang populer adalah Jenkins. Dia masih peringkat pertama. Mungkin karena salah satu alasan lainnya, Jenkins itu sangat fleksibel. Dia bisa connect ke GitHub, dia bisa connect ke GitLab, dia bisa connect ke Bitbucket, di mana di tools-tools yang tadi gue sebutin itu punya mekanisme CI/CD sendiri kayak GitHub Action. Bitbucket juga punya sendiri, terus juga GitLab juga punya GitLab Runner, ya macam-macam. Biasanya mereka itu punya YAML script sendiri yang nggak kompatibel antar mereka gitu. Tapi kalau punya Jenkins, dia bisa cocok kemana aja lah ya gitu. Nah, bisa teman-teman ulik sendiri karena ini merupakan investasi jangka panjang. Kalau lu bisa CI/CD ini tentu akan memudahkan untuk next levelnya di QA leadership. Atau seenggaknya ya, kalau ribet-ribet amat, di kantor itu biasanya ada DevOps ataupun tim Ops yang biasa bikin ini. Kita bisa kolaborasi dengan mereka. Ataupun senior developer, ya most likely developer itu sudah memiliki automation tools buat nge-build dan nge-push kodenya gitu kan. Untuk continuous deployment, continuous integration. Nah, kita bisa berkolaborasi dengan mereka untuk bikin buat QA. Tugasnya jadi kayak kodenya itu yang tes automationnya kita kalau udah punya ya bisa run secara otomatis. Misalkan scheduler setiap sejam sekali, misalkan setiap ada deployment, habis deployment ke dev environment langsung dihajar testing, atau bahkan habis deploy ke production langsung dihajar sanity test, nanti reportnya akan balik ke QA. Jadi lebih enak gitu, ada continuous testing. Ya bertahap lah ya kalau lu masih belum bisa, targetin tahun ini harus belajar. Nah, yang bagian terakhir adalah terkait dengan QA certification, yang mana di sini memang paling banyak itu adalah ISTQB CTFL. Buat foundation level itu banyak yang sudah mulai ngambil nih sekarang. Tapi yang mau gue apresiasi adalah learning source. Ternyata ngetes bareng Fahrul itu masuk ke 4 besar. Jadi target gue tahun depan itu meningkat jadi
at least 2 besar lah ya. Jadi buat teman-teman tolong bantu juga. Ya, gue sangat bangga gitu dengan pencapaian ini. Jadi banyak teman-teman yang udah mulai notice di channel Ngetes Bareng Fahrul, terus juga buat yang like, komen, dan juga ada yang bahkan daftar membership untuk akses video-video eksklusif. Nantinya gue bakalan bahas juga kayak apa opini yang gue ada punya soal QA testing di khusus untuk membership. Jadi terima kasih buat supportnya selama ini, dan ya kita tutup hasil dari insight-insight QA survei 2024 oleh teman-teman ISQA. Kudus juga buat teman-teman ISQA yang sudah bikin survei ini, bikin pertanyaannya, sampai buat report yang secantik ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.